Halo Tribe, keluarga jiwaku. Aku berharap semua dalam kondisi baik, tetap bisa bersyukur dan selalu membawa kesadaran dan kesabaran dalam tingkatan yang lebih tinggi. Ketemu lagi, dan kali ini kita pick a card. Kali ini kita menggunakan intuisi. Kembali melatih intuisi dengan memilih kartu, sebuah pesan yang perlu kamu dengarkan untuk April 2022. Oke, so sudah ada 3 kristal di sini. Ini adalah kristal yang bukan sembarang kristal karena aku merasa energinya begitu powerful. Banyak yang sudah menantikan reading ini, terutama beberapa pribadi, beberapa jiwa yang begitu kuat. Kuat dalam artian kamu ada dalam sebuah pencapaian, atau kamu bukan sembarangan orang, atau kamu adalah orang yang mengupayakan sesuatu untuk kebaikan bagi banyak orang. Kamu mulai mempelajari spiritual secara lebih mendalam, bahkan beberapa sudah melakukan apa yang disebut sebagai melayani sesama, tapi sekaligus kamu menekuni ini sebagai sebuah profesi. Beberapa dari kamu adalah healer, beberapa dari kamu adalah seorang pranic healer, atau mungkin seseorang yang aku melihat yoga, meditasi, aku melihat banyak hal yang terkait dengan mindfulness. Aku melihat singing bowl, dan banyak orang-orang, atau tepatnya jiwa-jiwa luar biasa yang berkumpul di reading kali ini. So, itulah kenapa kristalnya pun bukan kristal yang sembarangan. Ini adalah kristal-kristal milikku. Jadi jika kamu mempertanyakan berapa harganya, sampai saat ini harganya adalah tidak ternilai. Karena aku tidak memberinya harga untuk diadopsi, aku belum memberinya harga untuk dilepas kepada rumahnya selanjutnya. Oke, so ini adalah koleksi-koleksiku, dan kristal-kristal ini punya energi yang powerful. Semuanya adalah amethyst, ya, dengan material yang berbeda atau mineral-mineral yang bercampur di dalamnya, agak sedikit kompleks. Satu punya kekuatan yang luar biasa, amethyst ini, untuk protection. Tapi hal yang lebih mendasar dari amethyst adalah bahwa ini adalah kristal yang bagiku seperti master. Oke. Dia adalah sumber dari segala sumber keberlimpahan. Kalau orang bisa menunjuk citrine, orang bisa menunjuk pyrite untuk menarik uang dan sebagainya, tapi sumber dari segala sumber keberlimpahan adalah amethyst. Karena amethyst ini mensupport kita untuk menjadi tenang, mensupport kita untuk menjadi lebih spiritual, dan setiap tindakan, setiap kita berpikir, setiap kita merasa didasari pada sebuah kesadaran bahwa kita adalah sebuah jiwa, bahwa kita adalah jiwa yang mendapatkan pengalaman hidup sebagai manusia. Jangan dibalik. Oke, so untuk grup pertama, kamu bisa memilih berdasarkan kristalnya. Oke, aku tidak akan memberikan indikator kartunya. So, dia bentuknya moon. Ada mata di sini, full rainbow. Look at that. Oke. Ini untuk grup 1. Lalu grup 2, amethyst spear. Kenapa ada citrine di sini? Ini kemudian disebut sebagai ametrin, ya. Dalam sebuah batu ada amethyst dan citrine sekaligus. So powerful here. Bentuknya spear. Semua dari Brazil, ya. Kenapa sih nggak dari Indonesia? Dari Indonesia banyak koleksiku. Ini beberapa yang powerful yang aku miliki dari Brazil. Lalu yang selanjutnya, ini ametrin, lebih kompleks lagi. Ada hematite di dalamnya, dan ini bentuknya adalah tower.
Oke. Kamu sudah melihat grup 1, grup 2, dan grup 3. Kita bertemu di timestamp. Hai, grup 1, kamu yang memilih Amethyst Moon. Grup 1, kamu intuitif. Bagiku seperti vision seorang High Priestess atau High Priest. Wawasan spiritual yang cukup tinggi, memahami banyak hal tapi sering meragukan diri sendiri, atau kamu tidak benar-benar trust in yourself untuk sebuah alasan atau karena sebuah situasi. Oke. So let's see. Grup 1, general reading. Ambil resonate, tinggalkan yang tidak. Sesuaikan dengan situasi yang kamu hadapi. Oke? Eight of Pentacles. See? Orang-orang yang berdedikasi, orang-orang yang bekerja keras untuk apa yang dia yakini, untuk sesuatu yang dia tahu bahwa ada kedamaian dan ketenangan di sana. Ada sebuah konsep tentang kehidupan yang banyak kamu tahu. Kamu bekerja keras di situ. Kamu adalah orang yang bisa diandalkan. And then the devil here. Ini seperti selayaknya sebagai seorang Ten of Wands-nya aku lihat. Ini seperti selayaknya sebagai seorang manusia yang penuh dengan ego, yang memiliki ego, kemudian seringkali meragukan bahkan apa yang sudah disaksikan sendiri, pengalaman-pengalaman batin, pengalaman-pengalaman spiritual, atau perjalanan spiritual kamu yang sudah sampai sejauh ini. Bahkan mungkin kamu sudah menolong beberapa orang dalam kehidupan kamu. Tapi kemudian ada sebuah masa atau momen atau sebuah situasi yang terkait dengan orang-orang terdekatmu yang seringkali kemudian membuat kamu berpikir atau meragukan path yang kamu ambil, atau justru kamu merasa sedikit kacau, kamu merasa beban kehidupan sedang kamu pikul dan kamu merasa kamu memikulnya sendiri. Ada begitu perasaan yang berat sekali di sini aku rasakan. Jadi ini lebih seperti sebuah nasihat, sebuah nasihat agar kamu tidak terbebani oleh tanggung jawab yang telah kamu ambil dalam kehidupan. Make it easier, aku mendengarnya. Buat segalanya lebih mudah, buat segalanya lebih menyenangkan. Temukan hal menyenangkan yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan keseharian kamu. So let's clarify the card. See, Nine of Wands. Kamu merasa berdiri sendiri. Kamu merasa kadang-kadang kamu disupport oleh semesta, tapi ketika banyak hal terjadi di sekeliling kamu, kemudian perasaan kacau atau pikiran kacau itu muncul, kadang mulai mendominasi, dan kamu merasa harus menyalakan mode self defense atau bertahan. Dan ketika kamu menjalani hidup dengan menyalakan mode bertahan, maka ujungnya adalah stressful, ya.
Setelah Nine of Wands, kamu dapatkan Page of Wands here, mengclarify the Devil. Sekalipun kamu seorang guru atau banyak orang sudah belajar sesuatu tentang ilmu energi darimu, tetap nyalakan mode sebagai seorang murid. Like that. Oke, ini menjadi spesifik sekali. Five of Swords here di bottom of the deck. Kamu punya Justice. Oke. My goodness. Temukan keseimbangan kamu lagi dengan apa? Dengan berpegang teguh pada kejujuran, pada keadilan, oke, dan juga kebenaran. Ya, that's the point. Ini bukan tentang merasa benar atas apa yang kamu yakini benar, tapi ini tentang bagaimana kamu bisa adil melihat orang lain sebagai sebuah jiwa dan less judgment. Aku mendengarnya karena less judgment ini efeknya bukan kepada orang lain, ya. Segala hal yang kamu lakukan, segala energi positif yang kamu pancarkan, itu akan kembali kepada dirimu. Jadi bukan orang lain yang kemudian akan mendapatkan efek baik daripada itu. Orang pertama yang akan mendapatkan itu adalah jiwamu. Ketika kamu seimbang, ketika kamu less judgment, tidak terlalu banyak menghakimi orang lain, ketika kamu lebih banyak menyalahkan dan melihat sesuatu dengan penuh kasih, oke, ada welas asih di situ. Di situ ketenangan hadir dan kamu mulai terhubung lagi dengan dirimu. Justice here. So, ketika kartu ini muncul, ada konflik yang terjadi dalam kehidupanmu yang seringkali membuat kamu meragukan path ini, yang seringkali membuat kamu merasa bahwa ada yang salah, bahwa ini tidak benar-benar seharusnya seperti ini, bahwa aku tidak seharusnya seperti ini karena aku adalah seorang guru atau karena aku adalah seorang healer. No, selagi kamu adalah sebagai manusia dan kamu masih menginjak bumi ini, maka tidak ada istilah berhenti dari pelajaran, karena kita akan selalu mendapatkan pelajaran dalam kehidupan ini. Jika memang kita belum lulus dalam pelajaran itu, that's the point. Oke, tidak peduli siapapun, ya. Kita membawa sebuah misi jiwa dan life purpose. Kita akan digembleng, kita harus mengizinkan diri kita ditempa untuk kita bisa menunaikan itu. Oke. So, kalau melihat dari elemen, setidaknya elemen tanah cukup kuat di sini, oke? Ada Capricorn di sini. Kemudian Virgo, Taurus. Setelah itu Libra, cukup kuat Libra di sini. Libra, Aquarius, Gemini, dan beberapa dari beberapa dari elemen api. Oke, Leo, Sagittarius, Aries. Kalau kemudian seseorang, bisa sebaliknya, kamu merasa dibuat kalah oleh seseorang atau seseorang membuat kamu merasa kalah karena kamu seperti terpancing emosi atau kamu seperti didera oleh sesuatu yang membuat kamu merasa oke, ini nggak benar nih, ini harus ada yang diselesaikan, ini ada yang salah nih, sesuatu yang men-trigger kamu untuk membuat kamu emosional, artinya ada yang perlu disembuhkan di situ. Kamu tidak perlu menunggu seseorang untuk meminta maaf kepadamu dan mengatakan bahwa oke, aku melakukan hal yang tidak benar kepadamu, aku tahu kamu menderita, aku tahu kamu sakit hati, and I'm sorry. Karena menunggu seperti itu pun, kalaupun orang itu melakukannya dengan janggal di depanmu, itu tidak akan mencabut rasa sakitmu. Kenapa? Karena ada yang perlu kamu sembuhkan sendiri di sana. So buku ini meliriku, ya, Dr. Joe Dispenza. It's all about breaking the habit of being yourself, memprogram ulang pikiran untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Aku akan secara random membuka buku ini sebagai pesan tentang sesuatu yang perlu kamu tahu. Grup 1, oke? Oke.
Aku akan membacakan sedikit tentang ini. Hidup di masa lalu yang merupakan masa depanmu. Berikut adalah contoh lain yang menunjukkan bagaimana emosi-emosi familiar menciptakan masa depan yang sesuai dengan emosi-emosi tersebut. Misalnya kamu diundang ke pesta barbecue pada 4 Juli oleh salah satu rekan kerja. Setiap orang di departemen kerjamu diharapkan datang. Kamu tidak menyukai tuan rumahnya. Dia selalu merasa menjadi nomor 1 dan dia tidak sungkan memberitahu semua orang. Setiap kali dia mengadakan acara, kamu merasa tertekan karena dia selalu memancing emosimu. Ketika kamu menyetir mobil menuju rumahnya sekarang, yang kamu pikirkan hanya bagaimana di pestanya nanti dia menginterupsi acara makan semua orang agar dia bisa mempersembahkan, untuk istrinya, aku gak sebut karena itu merek, dan kamu merasa yakin seperti yang telah kamu katakan pada pasangan kamu sepanjang minggu menjelang acara makan-makan tersebut, bahwa ini akan menjadi hari yang buruk, dan itulah yang terwujud. Kamu melewati lampu merah dan terkena tilang. Salah satu rekanmu menumpahkan bir ke celana dan bajumu. Hamburger yang kamu minta disiapkan medium well datang dengan kondisi yang hampir masih mentah. Dengan sikapmu, state of being kamu yang sedang kamu jalani, bagaimana kamu bisa mengharapkan hal-hal akan terjadi sebaliknya? Kamu terbangun dengan mengantisipasi bahwa hari ini pasti akan menjadi pertunjukan mengerikan, dan ternyata memang seperti itulah yang terjadi. Secara bergantian, kamu terobsesi dengan masa depan yang tak diinginkan, mengantisipasi apa yang akan datang, dan hidup di masa lalu, membandingkan stimulus yang sedang kamu terima dengan apa yang kamu terima sebelumnya, sehingga kamu menciptakan sesuatu yang sama. Jika kamu mulai menelusuri pikiran-pikiran kamu sendiri dan menuliskannya, kamu akan menyadari bahwa hampir sepanjang waktu, kamu berpikir ke depan seraya melihat ke belakang. Ini tidak sadar seringkali, Dan kita lihat. Jalani masa depan baru Anda di masa sekarang. Lalu, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang lain. Jika kamu tahu bahwa dengan tetap hadir di masa sekarang, sembari memangkas koneksi-koneksi kamu di masa lalu, kamu bisa memiliki akses ke semua potensi di medan kuantum, untuk apa? Kamu memilih hidup di masa lalu dan terus-menerus menciptakan masa depan yang sama bagi dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang mampu kamu lakukan, yaitu secara mental mengubah otak dan tubuh agar bisa berubah lebih awal dari pengalaman aktual yang kamu inginkan? Mengapa kamu tidak memilih hidup di masa depan dari pilihan kamu sendiri sekarang juga? Alih-alih terobsesi pada peristiwa traumatik yang kamu khawatirkan di masa depan yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu, berpikirlah tentang pengalaman baru yang kamu inginkan dan belum pernah kamu rasakan secara emosional. Biarkan dirimu hidup dalam masa depan baru itu sekarang, hingga tubuhmu mulai menerima atau meyakini bahwa kamu mengalami emosi-emosi yang lebih luhur dari peristiwa masa depan itu di masa sekarang. Ini sebuah contoh, sebuah perumpamaan, tapi ini yang menggambarkan salah satu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu. Dan April pesan untuk kamu di bulan April ini mengingatkan kamu tentang bagaimana kamu menjalani kehidupanmu saat ini. Apakah kamu menjalani kehidupanmu sekarang, tapi sesungguhnya kamu hidup di masa lalu karena kamu seringkali mengingat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang terjadi dan tidak cukup menyenangkan di sana, atau justru sebaliknya, kamu menciptakan visualisasi menyenangkan dalam kehidupan masa depan kamu yang kamu bawa dalam kehidupanmu sekarang. Nice energy. Apakah itu pertikaian? Apakah itu seseorang yang menyakitkan, manipulatif, seseorang yang membuat kamu merasa kalah dengan kehidupan dan sebagainya? So, godaan-godaan untuk negative thinking atau menikmati trauma, aku menyebutnya, karena banyak orang tidak sadar sering menikmati trauma dengan mendramatisir sesuatu. Aku akan mengambil satu spirit animal untuk grup 1.
Was spirit. Sometime life sting. 6 dan 4. Oke. Kadang-kadang hidup itu terasa menyengat. Kalau tidak menyengat, kita seringkali tertidur terlalu lama dan tidak belajar. Gitu. Jadi kadang-kadang perlu dikagetin sedikit, kadang perlu dicubit gitu. Tapi ingat ya, perhatikan. Aku pernah sampaikan ini sebelumnya. Perbedaan ketika kita tiba-tiba dicubit oleh seseorang, misalnya kita nggak tahu tiba-tiba dia cubit, dengan bedakan sensasi atau rasanya dengan kita yang secara sadar mencubit diri kita sendiri. Oke, akan terasa lebih sakit yang mana? Yang tiba-tiba, yang mendadak oleh orang lain. Ya, itu pasti lebih sakit. Filosofinya kurang lebih seperti itu. Ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa rasa sakit itu bisa muncul kapan saja, kita mempersiapkan diri kita. Bukan memanifestasi, bedakan itu ya. Kita tahu bahwa di depan sana selalu ada kemungkinan bahwa pelajaran itu hadir. Dan saat pelajaran hadir itu, segala hal mungkin bisa terasa seperti kenyamanan kita dirampas, atau seseorang pergi, atau kita kehilangan sesuatu, atau kita kehilangan pekerjaan, bisnis, atau bisa berbagai hal. Tapi kita mempersiapkan diri bahwa segala hal mungkin terjadi. Oke, sehingga ketika kita mempersiapkan diri, biasanya rasa sakitnya ini bisa kita antisipasi. Tidak sesakit ketika kita terlena dalam hiruk pikuknya dunia, kita merasa euforia dalam kebahagiaan yang fana, misalnya. Oke. Healing crystal untukmu, grup 1. Selain amethyst tentu saja. Bisa jadi double amethyst, artinya kamu sangat membutuhkan amethyst, tapi aku akan menarik 1 saja. Emerald, 2. 4 adalah tentang rumah. 4 adalah tentang pondasi yang kokoh. Maka jadilah seseorang yang jiwanya kokoh, kuat. Oke. Ini tentang menjadi seorang master builder. Ini tentang menjadi seseorang yang kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk membuat kehidupan kamu nyaman. Rumah adalah jiwamu. Maka pastikan kamu menutrisi jiwamu dengan baik. Kamu begitu peduli pada orang lain, maka pastikan kamu tidak kewalahan dengan energimu. Kamu sangat peduli tentang bagaimana kamu terhubung dengan orang lain. Barangkali beberapa seperti orang tuanya bermasalah, atau beberapa seperti menghadapi situasi di mana keluarga tidak benar-benar dalam kondisi yang stabil. Ketahuilah, oke? Stabil ini bukan tentang sesuatu yang ada di luar dirimu. Chaos bisa terjadi kapan saja. Tapi ada sesuatu yang sudah kamu pastikan bisa terus tenang dan damai, yaitu jiwamu. Disitulah rumahmu. Maka sering-sering kembali di sana untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian tentang bagaimana kunci menjalani kehidupan ini. Grup 1, this is so deep. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. I'll catch you on the next video. Take care, my dear. See you. Love you. Hai, welcome. Grup 2, general reading. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ini kristal yang kamu pilih. Okay? Amethyst. Amethyst with citrine spear. So beautiful. Okay. Let's see. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Sesuaikan dengan kondisimu. Okay. 3 of Wands. Wow. King of Pentacles. Okay. Ada energi yang begitu bersemangat untuk melakukan sebuah ekspansi, atau kamu ingin naik level. Oke. 2. Oke. Ada King of Cups di sini.
dan aku akan membiarkannya. Knight of Wands ya. Energi maskulinnya kuat. Seven of Pentacle. Oke. Pesannya jelas sekali di sini. Membara itu artinya begini. Kemenangan atau kesuksesan itu adalah upaya disertai dengan persiapan. Oke, preparation. Seven of Cups. Di bottom of the deck, kamu punya Wheel of Fortune. Oke. So, pesannya jelas ini grup 2 ya. Untukmu yang ingin level up, kamu ingin upgrade level dalam bidang apapun kamu sekarang. Apakah kamu bekerja, apakah kamu sekolah, apakah kamu seorang bisnismen, apakah kamu terutama dalam spiritual yang sedang kamu jalani. Untuk level up butuh persiapan mental, fisik, oke. Pastikan itu selaras dan seimbang ya. Karena aku merasa terburu-buru bisa menjadi challenging untukmu. Oke. Kamu tidak mau tersandung karena terburu-burumu. Seperti keinginan untuk secara instan memperdalam sesuatu, atau secara instan mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang lebih besar, atau kamu menginginkan atau berekspektasi begitu tinggi terhadap sebuah pencapaian. Ketahuilah ya, ini bukan tentang hasil. Oke, grup 2 ini tentang proses. Oke. Jangan sampai karena terlalu fokus pada hasil, kamu lupa untuk menikmati prosesnya. Ketahuilah bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan hati selalu lebih sukses dan panjang umurnya, lebih panjang, lebih awet suksesnya dibandingkan sesuatu yang hanya dilakukan dengan bekerja keras saja. Maka pastikan bahwa kamu mencintai sesuatu yang kamu lakukan, atau jika kamu saat ini sedang dalam proses menimbang sesuatu untuk melakukan apa, maka lakukanlah sesuatu yang benar-benar kamu bisa memakai hati ketika melakukannya. Aku merasa itu akan mendatangkan sesuatu yang benefitnya luar biasa dalam kehidupan kamu, bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional, yang ada kepuasan batin yang tak ternilai di sana. Perasaan atau gairah yang berlebihan itu pun perlu kamu handle, terutama di momen mendekati pencapaian atau achievement ini. Karena biasanya ketika terlalu excited, aku menyebutnya terlalu excited, terlalu percaya diri, atau terlalu optimistis bahwa semuanya akan selalu berjalan mulus, lalu ternyata kemudian misalnya sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi itu, rasa jatuhnya ini akan semakin sakit jika kamu tidak mengantisipasinya. Bukan berarti aku menyampaikan bahwa kamu tidak akan mendapatkan achievement ini. Aku berharap agar kamu bisa memaintain ketika kamu mengandalkan law of attraction untuk ini. Aku harus ingatkan, inginkan sesuatu dengan begitu besarnya, lalu lupakan bahwa kamu pernah menginginkannya. Ya, selalu ingat, visualize apa yang kamu inginkan, upayakan dalam keseharian. Agar apa? Agar self-doubting itu nggak ada. Udah otomatis ketika kamu punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu tapi nggak ada action di setiap harinya, ketahuilah. Oke? Keraguan itu akan menjadi vibrasi yang kamu pancarkan, dan itu akan meng-cancel semuanya. Dan aku tahu kamu tidak ingin melakukan hal yang dalam tanda kutip seperti mode terlena dalam kehidupan kamu, bahkan ketika sepertinya sinyal-sinyal dari semesta mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke? Nyalakan energi maskulin dalam dirimu, atau kalaupun kamu tidak perlu menyalakan, maka perhatikan seseorang di sekeliling kamu. Ini bisa siapa saja, orang yang kamu tuakan atau orang yang kamu dengar pendapatnya tapi dia adalah seorang yang sangat realistis, logis, seseorang yang bisa memberi kamu input tentang bagaimana kamu bisa berproses dengan apa yang sedang kamu ambil sekarang. Oke?
adventurousnya kamu, semangatnya kamu. Pastikan jangan membuat kamu drop atau tidak berdaya, kehilangan semangat itu karena misalnya ada sesuatu yang harus ditunggu. Misalnya waktunya lebih lama, kamu diminta untuk bersabar. Tapi justru aku merasa April adalah ada sebuah sense yang aku dapatkan. Ini tentang seni bersabar bagimu. Oke? Dan ketahuilah bahwa menunggunya kamu, bersabarnya kamu untuk sesuatu di bulan April ini adalah untuk membuat kamu tidak terjebak pada pilihan-pilihan yang terlihat seperti menggiurkan, ada kesenangan di sana, tapi sesungguhnya that's illusion. Oke? Atau misalnya sesuatu tidak benar-benar baik untukmu. Atau misalnya kamu diselamatkan dari seseorang atau sesuatu yang terlihat atau terasa seperti bencana bagiku. Jadi ketika ada sesuatu yang memang membuat kamu menunggu, nikmati proses menunggu itu dengan produktif. Tentu saja kamu diminta atau diberi waktu oleh the universe untuk mempersiapkan banyak hal, mempersiapkan diri. Oke? Satu buku yang juga aku pakai untuk grup pertama ini tentang Breaking the Habit of Being Yourself. So let's see, aku akan secara intuitif membukanya. Okay. Jika kita menunggu sesuatu di luar untuk membuat kita bahagia, maka kita tidak mengikuti hukum kuantum. Kita bersandar pada dunia luar untuk mengubah dunia di dalam. Jika kita berpikir bahwa setelah kita cukup kaya untuk membeli lebih banyak benda, kemudian kita bahagia, maka sesungguhnya kita telah berjalan mundur. Kita harus dan wajib bahagia sebelum keberlimpahan itu menghampiri kita. See? Ini sebuah reminder. Oke. Ini tentang shadow work. Ini tentang kita siapa saja bisa menjadi terobsesi dengan objek-objek material, ya, karena benda-benda itu memperkuat ego kita. Nice reminder. Pel 2, aku seperti diminta untuk mengambil buku ini lagi, dan kita akan melihat satu pesan lagi untuk Pel 2. Oke? Masih dari buku yang sama. Kali ini berbicara tentang meditasi, sebuah kultivasi diri. Memperdalam meditasi artinya to cultivate self, menumbuhkan atau mengolah atau mengembangkan diri. Ya, menumbuhkan bunga, mengolah lahan pertanian. Ibarat kita mengkultivasi tanah, kita menggali tanah yang tak ditanami sekian lama, mulai dari proses menggemburkannya dengan skop atau pacul, kamu kemudian memberikan tanah sebuah nutrien baru, membuat benih lebih mudah berkecambah, lebih mudah tumbuh, dan tunas lebih mudah mengakar. Kultivasi juga salah satunya yang tidak ketinggalan adalah mencabut semua tanaman dari musim sebelumnya. Karena kalau masih ada tanaman di sana, bagaimana mungkin benih-benih baru yang sudah kita tabur ini akan tumbuh dengan baik. Artinya juga membabat semak belukar yang belum tersentuh dan memindahkan
kerikil apapun yang muncul ke permukaan akibat penggalian. Oke, itu perumpamaannya. Penjelasannya adalah bahwa aku sampaikan, tanaman musim sebelumnya ini mempresentasikan penciptaan masa lalumu yang berasal dari pikiran, tindakan, dan emosi yang membatasi dirimu yang lama. Oke, semak belukar tadi bermakna sikap, keyakinan, atau sebuah persepsi lama tentang diri kita yang secara bawah sadar melemahkan usaha-usaha kita yang tidak kita sadari, karena kita akan terdistraksi oleh hal-hal lain. Lalu kerikil artinya lapisan dari blok-blok atau batasan-batasan pribadi yang secara netral, secara natural muncul ke permukaan seiring waktu dan kadang-kadang menghalangi pertumbuhan kita. Semua ini membutuhkan perawatan agar kita dapat menciptakan ruang untuk menanam sebuah kebun baru dalam pikiran kita. Jika tidak, ketika kita menanam kebun atau tanaman baru tanpa persiapan, inilah kenapa ada persiapan. Jika tidak, ketika kita menanam kebun atau tanaman baru tanpa persiapan, buah yang dihasilkan akan sedikit. Semoga kita mengerti bahwa tidak mungkin menciptakan masa depan baru seperti apapun jika kita masih mengakar pada masa lalu. Nice energy. Oke, kita akan ambil dari Animal Spirit untuk grup 2. Parrot Spirit, watch your words, 4 dan 5, 9. Terasa sedikit emosional bagiku, tapi ketika kamu diminta untuk lebih memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut, ketika atau bahkan ya terlalu banyak berekspresi yang berlebihan menceritakan sesuatu. Misalnya kegagalan, kamu ceritakan berulang-ulang, kamu memanifestasinya. Kesedihan, kamu ceritakan berulang-ulang, belum sampai diceritakan berulang-ulang, diposting di sosial media, keluh kesah dan sebagainya. Hati-hati dengan itu. 4 dan 5, 9. Ya. Aku tahu bahwa pemahaman kamu tentang kehidupan. Jadi begini, kamu sadar atau tidak, kamu seringkali menampakkan dirimu sebagai seseorang yang banyak tahu segalanya, dan memang jiwamu tahu segalanya karena kamu jiwa tua. Tapi sebagai aku mendengar kepala besar, tidak perlu menjadi seorang dengan kepala besar ketika kita tahu bahwa kita seorang jiwa tua. Seperti terdengar seperti berdakwah atau berkhotbah, berceramah, bagi beberapa orang di sekeliling kamu, ya. Dan lebih banyak menghargai tentang etika membaca energi, terutama bagi yang baru-baru sensitif. Karena ketika kita secara autopilot misalnya, otomatis terbaca energi seseorang, tidak semuanya bisa tanpa izin kamu beritahukan kepada orang tersebut, karena itu bisa menimbulkan karma baru dalam kehidupanmu. Ya. Healing kristal untukmu, membantumu melewati masa-masa yang aku merasa apapun itu. Look at that, Wheel Fortune, luck is on your side. Aku merasa ada keberuntungan di sana. Ini hanya tentang perputarannya saja. Ada Ace of Cups di sini. Hadiah dari semesta. Jadi, kamu sabar untuk apa?
Kamu sabar untuk mendapatkan hadiah dari semesta. Kamu tidak terburu-buru. Kenapa? Karena divine timing tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Oke? Jadi, kenapa harus terburu-buru? Amazonite. Beautiful. Amazonite ini terkait dengan throat chakra. Jadi, dua hal ini adalah dua hal yang berkesinambungan. Ketika berbicara tentang throat chakra, kemudian ada healing crystal di sini Amazonite. Ini bukan hanya tentang healing throat chakra, aktivasi throat chakra, tapi lebih dalam lagi ini tentang kamu yang bisa mengendalikan setiap kata yang akan kamu keluarkan dari mulutmu. Ini bukan tentang berani atau tidaknya berekspresi, ini tentang bagaimana berekspresi. Oke? Grup 2. Ada energi api yang cukup kuat, ada elemen air yang cukup kuat, seimbang aku merasa. Aku mulai dari urutan paling atas, ya. Aku merasa energinya ada di Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian setelah itu Taurus, Capricorn, Virgo, dan Cancer, Pisces atau Pisces. Cancer, Pisces, dan Scorpio. Beberapa, mungkin hanya 1-2, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Nice energy. Grup 2. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Kita bertemu di pick a card selanjutnya. Take care. I'll see you on the next video. Kamu yang memilih. See you. I'm at Twin Tower. Okay. This is a beautiful, powerful tower. So let's see. General reading ketiga. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jadikan ini sebagai guidance, sesuaikan dengan kondisi dalam kehidupan kamu. Oke? Pesan untuk pile 3. Grup 3. Kartu pertama yang muncul adalah Queen of Pentacles. Ada energi nurturing. Bisa jadi kamu adalah seorang ibu, bisa jadi kamu dealing dengan seorang ibu, atau kamu bukan seorang ibu, tapi kamu punya jiwa yang begitu keibuan, mengayomi, merawat. Oke? Gak mau lihat orang yang kamu sayangi susah. Wow, straight to the point. Four of Pentacles. Seperti energi yang stuck. Bukan stuck. Lebih tepatnya energi yang diam, yang tidak terlalu banyak ada pergerakan energi di sini. Wow. Dan Six of Wands here. Oke. Queen of Cups sih. Energi femininnya kuat. Jadi, apakah kamu memiliki seseorang yang punya energi dominan feminin dalam kehidupan kamu, seseorang yang berarti dalam hidupmu? Satu kartu terjatuh, aku akan mengambilnya. King of Wands. Wow, the Hermit. Di bottom of the deck ada Page of Cups. Ini seperti sebuah pesan untuk merestart sesuatu.
Ibarat komputer, kalau terlalu penuh, sudah sering aktif digunakan, sudah terlalu banyak mendownload data, sudah terlalu banyak menyimpan memori, ada momen restart dalam kehidupan kamu. Seperti sebuah momen hibernasi, tapi ada sebuah pengingat juga untuk tidak terjebak atau larut dalam zona nyaman atau zona yang terlalu nyaman. Oke? Ada sebuah energi yang sesungguhnya ini meminta kamu untuk lebih bersemangat, untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas, untuk tidak takut kehilangan sesuatu ketika harus melakukan aktivitas atau ketika harus bermimpi lagi atau ketika harus berpetualang lagi dengan kehidupan, berdansa dengan kehidupan. Ada energi keibuan yang luar biasa di sini. Seseorang yang bukan hanya merawat, seseorang yang bukan hanya bisa mengurus dirinya, tapi juga bisa mengurus orang-orang yang dia sayangi. Tapi ada juga energi bahwa kamu cukup intuitif, atau siapapun orang yang punya energi feminin ini, dia cukup intuitif dalam banyak hal, dalam banyak keputusan di kehidupannya. Dia mengandalkan intuisinya, dan dia punya psychic gift atau spiritual gift. Barangkali kamu adalah seorang ibu yang sedang dealing dengan situasi ini. Oke? Di satu sisi kamu tahu bahwa kamu punya gift, kamu sudah mulai melakukan banyak hal di situ, tapi kemudian aku merasa seperti kadang-kadang muncul keraguan, muncul bukan rasa takut, tapi lebih tepatnya tidak berani mengeksplor sesuatu. Tunggu waktu yang tepat, oke? Step by step kemampuan ini, ketika kamu mengasahnya dengan memberikan manfaat bagi orang lain dengan ilmu yang kamu punya, ini akan bertambah dengan sendirinya di saat kamu siap. Aku merasa, oke? Tentang kenyamanan, tentang merasa aman, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam rumah, apakah dalam lingkungan apapun yang sedang kamu fokuskan sekarang, tidak ada salahnya untuk mengambil porsimu, oke? Mengambil alih, mendrive lagi, memegang kemudi, memegang kendali kehidupan kamu lagi. Aku merasa kamu kurang berpetualang, kamu sedikit terlalu lama berpikir kalau terkait dengan pengambilan resiko. Oke? Ada sesuatu yang digenggam, ada sesuatu yang tidak dibiarkan runtuh atau jatuh karena hal itu, karena sesuatu yang disebut sebagai settle kemudian seringkali ini tidak benar-benar membuat kamu berani membuat gebrakan atau langkah besar dalam kehidupanmu. Ini menggambarkan tentang itu, bahwa otoritas itu jadi seseorang yang disegani, jadi seseorang yang dikenal sebagai orang yang berani, oke? Berani itu bukan nekat ya, tapi dia berani dengan perhitungannya ada, dengan persiapannya ada, oke? Lalu di situ momennya terjadi. Ada momen kembali kepada diri dan ada kesuksesan juga, kejayaan di sini, victory. Victory di sini aku merasa terjadi ketika kamu sudah berani membuat terobosan dalam kehidupan kamu, atau kamu mendobrak sebuah dinding yang tebal. Bagiku terasa seperti itu. Oke? Aku tahu entah berapa tahun kamu berada dalam situasi ini, tapi bagiku terasa seperti sebuah gebrakan besar dalam kehidupan. Dan semua bermula ketika kamu benar-benar menghargai jiwamu. The Hermit here. Oke, saatnya untuk membuka buku. Dengan buku Breaking the Habit of Being Yourself, aku akan membuka secara intuitif. Pesan yang perlu kamu dengar. Grup 3.
Oh wow. Wow. Ini berbicara tentang gelombang otak. Wow. Kita ini mengirimkan pola-pola gelombang berbeda dengan frekuensi yang lebih rendah. Terutama ketika kita fokus pada lingkungan di luar diri kita. Ya, bisa menjadi begitu rumit sekali. Meditasi dan gelombang masa depan. Perhatian kita yang terpecah yang disebabkan oleh upaya memfokuskan pikiran secara serentak pada 3 hal, ada waktu, lingkungan, dan tubuh, akan menghasilkan pola gelombang otak yang bisa terlihat seperti ini. Oke. 3 pola berbeda itu sepanjang stres secara bersama-sama memproduksi sebuah sinyal incoherent dengan mode beta tinggi. Lihatlah yang ditunjukkan oleh gambar terakhir. This is what we call ruwet. Oke. Benang kusut. Nice. Ketika kita tercolok ke dalam 3 dimensi itu, yaitu lingkungan, tubuh, dan waktu, otak mencoba mengintegrasikan frekuensi dan pola gelombang yang berbeda. Itu membutuhkan proses ruang dan waktu yang sangat besar. Jika kita bisa mengurangi fokus kita dari salah satu di antaranya, pola yang muncul akan lebih koheren dan kita bisa memprosesnya lebih baik. Wow. Kekhawatiran terhadap lingkungan, ini di luar diri kamu. Fokus terhadap tubuh, ini fisik kamu. Dan ini fisik sebagai manusia, salah satunya adalah ego dan waktu. Ketika kita frustasi dengan 3 hal ini, atau ketika kita kacau karena 3 hal ini, maka yang muncul adalah ini gelombang otak. Ruwet guys. Oke. Kamu diingatkan untuk chill. Chill. Let's see. Okay. This one? No, this one. Okay. Oh, mode bertahan hidup versus mode penciptaan. Oke. Kita berbicara tentang stres lagi. Sekalipun aku sudah membolak-balik bukunya dan ternyata mungkin di grup 3 ini kamu perlu diberi pesan lebih banyak tentang bagaimana mengelola emosi kamu agar pikiran tidak larut kacau. Ada sebuah contoh tentang seekor singa mengejar nenek. Seorang nenek, katakan nenek leluhur, nenek moyang kita. Respon stresnya adalah bertindak sesuai rancangan tubuhnya, melindungi diri dari bahaya dari luar. Sebuah tindakan yang adaptif. Tetapi jika selama beberapa hari berturut-turut, misalnya kamu mengeluhkan pekerjaan, promosi, terlalu fokus pada presentasi, pada bos, atau mengkhawatirkan kondisi, misalnya keluarga yang sakit, semua situasi ini membentuk zat-zat kimia yang sama, seakan-akan kamu sedang dikejar seekor singa. Itulah situasi maladaptif. Terlalu lama berada dalam kondisi darurat, lawan atau lari menggunakan energi yang dibutuhkan lingkungan internal. Tubuh kita mencuri energi penting ini dari sistem imun, pencernaan, dan endokrin, di antara sistem-sistem yang lain, dan mengarahkannya ke otot-otot yang akan kita gunakan untuk menghadapi pemangsa atau berlari menghindari bahaya. Tetapi dalam situasi kita, ini akan sangat merugikan.
Itulah kenapa segala sesuatu bermula dari perasaan, bermula dari kondisi pikiran. Kacau, stres itu bisa merembet pada sakit fisik. Dan ini sudah bukan hanya sekedar omong kosong belaka, ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Dari perspektif psikologis, produksi berlebihan hormon-hormon stres menciptakan emosi marah, takut, iri, kebencian, memancing perasaan ingin menyerang, frustrasi, kecemasan, ketidakamanan, serta mendatangkan rasa sakit, sedih, putus asa, depresi. Sebagian besar orang banyak menghabiskan waktu dikuasai oleh pikiran dan perasaan negatif. Kenegatifan yang terjadi begitu sering karena kita hidup dengan mengantisipasi stres atau mengalaminya kembali melalui memori, sehingga sebagian besar pikiran dan perasaan kita dikendalikan oleh hormon-hormon stres dan bertahan hidup. Ketika respon stres kita terpicu, kita memusatkan pikiran pada 3 hal. Dan ketiganya sangat penting. Oke, ini yang ini menjadi lanjutan yang tadi. Tubuhku harus selamat. Lingkungan, kemana aku bisa pergi menghindar dari situasi ini. Dan waktu, berapa lama waktu untuk meloloskan diri dari ancaman ini. Ketika kita berfokus dan terlalu pusing dengan hal ini, kita menjadi begitu terbatas, menjadi kurang spiritual, kurang sadar, kurang waspada, dan kurang perhatian. Pesan yang spesifik, padahal selisih halaman cukup banyak, tapi ternyata masih membahas hal yang sama. Terlalu lama terjebak pada zona yang aman atau terlalu nyaman, atau kemudian sampai merasa stuck, tidak tahu harus berbuat apa, little bit messy, agak sedikit kacau di sana. Jika terlalu lama dan tidak segera dibiarkan, jika terlalu lama dibiarkan dan tidak segera mendapatkan solusi, maka jangan dibiarkan, karena stres itu bisa memicu banyak persoalan dalam kehidupan yang tidak kita inginkan. Okay? So let's see. Satu atau dua orang, kamu adalah orang tua. Kamu adalah orang tua. Kamu memiliki pasangan, sedikit berbeda visi dan misinya, atau bahkan berbeda dalam cara melihat kehidupan. Satu orang saja berbeda keyakinan mendasar tentang apa itu jiwa dan bagaimana seharusnya kita sebagai manusia hidup. Dan itu kadang menimbulkan stres atau kekacauan berpikir di sana, aku merasa. Kembali kepada diri, dapatkan kedamaian, oke? Ada energi Virgo yang cukup kuat. Hampir semuanya kuat. Oke. Leo, Aries, Sagittarius. Virgo, Taurus, Capricorn. Cancer, Scorpio, Pisces. Sedikit Libra, Gemini, Aquarius. Si Horse Spirit, Watch and Wait, 5 dan 3, 8. Ini tentang manifestasi juga. Kalau kamu sedang salah satu yang ini mungkin case lain yang membuat kamu risau adalah tentang apa yang kau manifestasikan dalam kehidupan, maka kamu diminta untuk melihat dan menunggu, menjadi seseorang yang tahu betul apa yang diinginkan, tapi di momen-momen manifestasi maka sejenak forget it atau melupakan.
melepaskan tepatnya, dan mengizinkan the universe memegangnya. Emerald 2 dan 2, 4 kartu ini muncul lagi. Beberapa kamu juga harus melihat pile 1 kamu harus melihat pile 3. Oke. Pyrite. Aku melihat pyrite. Kartunya terjatuh. Ada angka 9 lagi di sini. Beberapa dari pile 3 kamu juga harus melihat pile 2. Aku tidak tahu, tapi aku merasa salah satu yang melihat video ini kamu punya kulit yang cukup sensitif. Bisa alergi atau semacamnya, tapi ini menimbulkan ketidaknyamanan pada kulit, aku merasa. Oke. Random sekali, tapi itu yang aku rasakan. Dan satu lagi, berbicara tentang kestabilan, sesuatu yang settle. Oke. Jika kamu termasuk salah satu yang sedang mengupayakan ini atau fokus pada hal ini, maka ketahuilah kamu perlu inovasi, kamu perlu terobosan baru dalam kehidupan kamu. Kamu perlu memulai banyak hal, mengawali banyak hal. I'm not sure, tapi siapapun seseorang dalam kehidupan kita yang punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, apakah kamu merasa bahwa dia adalah orang yang sangat kamu segani atau sangat kamu hormati atau sangat kamu sayangi, tapi ketahuilah bahwa setiap dari kita punya misi jiwa dan life purpose masing-masing. Oke? Jangan terpaku pada untuk selalu bisa memberi hal yang seperti tidak ada habisnya kepada orang lain, sementara dirimu juga butuh kasih sayang dari dirimu sendiri. Pyrite ini bagus untuk abundance. Dia termasuk kolaborasi yang bagus dengan citrine. Oke, ametrin ya. Ametrin itu adalah ametis dan citrine. Lalu ada emerald juga. Itu bagus untuk kamu. Heart chakra. Oke. Aktivasi menyembuhkan diri dari luka batin atau trauma untuk beberapa yang pernah sakit cukup dalam. Tapi percayalah bahwa ketika kita tenang, segala hal pun akan menyesuaikan, akan mengalir dan menyelaraskan dengan kita yang tenang. Oke? Begitupun yang terjadi sebaliknya. Maka pastikan apapun yang membuat kamu merasa tidak bisa bergerak saat ini, kamu bisa menjabarkannya, kamu tahu apa sebabnya. Ketika kamu menginginkan misalnya pekerjaan yang lebih dari yang sekarang, tanyakan pada dirimu apa yang sudah kamu upayakan untuk melakukan itu. Atau kamu ingin level up dalam bidang kamu sekarang, dalam hal apapun, tanyakan pada dirimu apa yang sudah kamu lakukan. Jika belum, maka buatlah sebuah, kalau menyebut jurnal yang terasa seperti sesuatu yang terlalu sistematis untuk dilakukan, maka sebutlah ini sebagai, buatlah tulisan sekedar kamu mengungkapkan apa yang kamu inginkan. Setelah menuliskan apa yang kamu inginkan, lalu coba untuk membuat sebuah cabang lagi. Ketika kamu menginginkan A, apa yang sudah kamu lakukan, daily activity atau keseharian kamu untuk mencapai A. Karena ketika kamu tidak melakukan sesuatu untuk mencapai A, sudah pasti akan muncul keraguan di sana, dan kamu tahu bahwa keraguan adalah pengensel utama doa. Oke? Grup 3, aku merasa itu yang perlu kamu dengar untuk April 2022. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Take care. I'll catch you on the next video, my dear. See you. Love you.